Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami yang membahas topik tentang Irak. Bersama saya Rizky Darmawan Al-Akbar, Kipriya Harjuna, dan juga Randy. Dalam episode kali ini kita akan membahas isu tentang ISIS dan tantangan rekonstruksi pasca perang yang dihadapi oleh negara ini. Irak telah menjadi sorotan dunia sejak munculnya kelompok teroris ISIS. Kehadiran mereka telah mengguncang stabilitas di negara ini dan berdampak pada kehidupan jutaan orang. Nah, kami akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas situasi di Irak, menggali pemikiran yang mendalam, dan mendorong dialog yang berarti. Kami berharap agar podcast ini dapat meningkatkan kesadaran global tentang isu-isu yang dihadapi oleh Irak dan mendorong solusi yang berkelanjutan. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada Anda yang telah bergabung dengan kami. Mari kita mulai mendalami topik ini. Nah, yang pertama mungkin kita akan membahas sedikit tentang politik yang ada di Irak. Kondisi politik Irak meniti jalan menuju stabilitas di tengah turbulensi politik. Irak, negara yang kaya akan sejarah dan budaya, telah lama dilanda konflik dan ketidakstabilan politik. Sejak jatuhnya rezim Saddam Hussein pada tahun 2003, Irak telah mengalami berbagai gelombang kekerasan, pergantian pemerintahan, dan tantangan dalam membangun kembali negara. Kondisi politik Irak saat ini masih sangat kompleks, dengan berbagai aktor yang saling bersaing dan berbagai isu yang belum terselesaikan. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kondisi politik Irak adalah keberadaan berbagai kelompok etnis dan sektarian. Irak dihuni oleh 3 kelompok etnis utama, Kurdi, Arab, dan Turkmen. Selain itu, terdapat juga berbagai kelompok sektarian seperti Syiah, Sunni, dan Kristen. Perbedaan identitas ini seringkali menjadi konflik, terutama dalam berebutan kekuasaan dan sumber daya. Sejak tahun 2003, Irak telah mengalami beberapa kali pemilu. Namun, proses politiknya tetap diwarnai oleh perpecahan dan ketidakpercayaan antar kelompok. Parlemen Irak yang merupakan hasil dari pemilu seringkali terpecah belah dan tidak mampu mencapai kesepakatan yang penting. Hal ini menyebabkan pemerintahan yang lemah dan tidak efektif, yang pada gilirannya memperburuk kondisi negara, keamanan, dan keekonomi negara. Salah satu contoh nyata dari ketidakstabilan politik di Irak adalah munculnya ISIS, Islamic State of Iraq and Syria, pada tahun 2014. ISIS yang merupakan kelompok teroris yang sangat brutal, berhasil menguasai wilayah yang luas di Irak dan Suriah. Meskipun ISIS telah dikalahkan pada tahun 2017, ancaman terorisme masih tetap ada dan kelompok-kelompok militan lainnya terus beroperasi di Irak. Selain konflik antar kelompok, Irak juga menghadapi tantangan dalam membangun kembali infrastruktur yang hancur akibat perang. Ekonomi Irak sangat bergantung pada ekspor minyak yang telah terdampak oleh konflik dan ketidakstabilan politik. Tingkat pengangguran tinggi dan kemiskinan masih menjadi masalah serius di Irak. Masa depan Irak sangat tidak pasti. Negara ini masih berjuang untuk keluar dari bayang-bayang konflik dan ketidakstabilan. Namun, dengan tekad dan dukungan internasional, Irak memiliki potensi untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi rakyatnya. Meskipun Irak masih menghadapi banyak tantangan dalam membangun sistem politik yang stabil dan demokratis, negara ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan negara-negara Timur Tengah lainnya. Keunggulan ini meliputi 1. Konstitusi yang bersifat demokratis. Irak memiliki konstitusi yang disahkan melalui referendum pada tahun 2005 yang menjamin hak-hak dasar warga negara, termasuk kebebasan berbicara, pers, dan juga beragama. 2. Sistem multipartai. Irak memiliki sistem multipartai yang memungkinkan berbagai kelompok politik untuk bersaing dalam pemilihan umum. Hal ini memungkinkan warga negara untuk memilih partai yang mewakili pandangan dan aspirasi mereka. 3. Pemilihan umum yang berkala. Irak secara berkala menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen dan presiden.
4. Presiden federal. Irak adalah negara federal yang terdiri dari 19 provinsi dan dengan otonomi yang signifikan. 5. Perlindungan hak asasi manusia. Konstitusi Irak menjamin hak-hak asasi manusia atau HAM bagi semua warga negara, termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi. Irak juga telah menandatangani berbagai konvensi internasional tentang hak asasi. Nah, selanjutnya kita akan memberikan sedikit penjelasan tentang ISIS, yang dimana ISIS ini masuk kepada isu-isu yang ada di Irak. Episode atau part ini akan membawa kita ke dalam latar belakang dan asal mula ISIS di Irak. Setelah jatuhnya rezim Saddam Hussein pada tahun 2003, Irak tenggelam dalam kekacauan politik dan ketidakstabilan. Ketegangan sektarian antara Sunni dan Syiah semakin meningkat dan kelompok teroris Al-Qaeda melihat peluang untuk memanfaatkan situasi ini. Awalnya dikenal sebagai Al-Qaeda di Irak, kelompok tersebut aktif dalam melancarkan serangan terhadap pasukan Amerika Serikat dan pemerintah Irak yang baru. Namun, dengan berjalannya waktu, Al-Qaeda ini mengalami perubahan dan kemudian memisahkan diri dari Al-Qaeda pada tahun 2013, membentuk Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS. ISIS memiliki tujuan ambisius untuk mendirikan negara Islam yang meliputi wilayah Irak dan Suriah dengan mengklaim wilayah tersebut sebagai negara Islam mereka. Mereka menganggap diri mereka sebagai penerus kekhalifahan Islam yang berkuasa pada masa lampau, dan mereka menafsirkan hukum Islam secara ekstrim dan keras. Dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan ini, ISIS menggunakan taktik kekerasan yang mengerikan. Mereka melancarkan serangkaian serangan teroris di wilayah Irak, termasuk serangan bom bunuh diri, serangan bersenjata, dan pengepungan kota-kota penting. Episode tepat selanjutnya ini akan membahas tentang peran pemerintah Irak, komunitas internasional, dan upaya kolaboratif dalam melawan ISIS dan membangun kembali masyarakat yang terkena dampak. Selain itu, kita akan mendengarkan wawasan dari para ahli dan individu yang terlibat langsung dalam perjuangan melawan terorisme ini, dan mereka akan berbagi pengalaman, analisis, serta solusi yang mereka temukan. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang ISIS di Irak, kita dapat memahami kompleksitas konflik dan mempertimbangkan langkah-langkah yang efektif dalam melawan ekstremisme, memulihkan stabilitas, dan mencegah munculnya kelompok-kelompok teroris semacam ini di masa depan. Salah satu faktor penting yang memungkinkan ISIS tumbuh dan mengambil alih sejumlah wilayah di Irak adalah ketidakstabilan politik dan kurangnya inklusi politik yang merata. Setelah jatuhnya rezim Saddam Hussein, Irak mengalami gejolak politik yang signifikan. Dampak yang ditimbulkan oleh kehadiran ISIS di Irak yang sangat merusak. Masyarakat Irak telah mengalami penderitaan yang luar biasa akibat serangan teroris, kekerasan, dan eksploitasi yang dilakukan oleh sekelompok ini. Dalam upaya memulihkan stabilitas pasca ISIS, rekonstruksi fisik dan sosial menjadi penting. Proses ini melibatkan membangun kembali infrastruktur yang hancur, membangun warga sipil yang terdampak konflik, dan menyediakan layanan dasar seperti pendidikan dan layanan kesehatan. Selain itu, penting juga untuk mendorong rekonsiliasi dan inklusi politik yang merata, sehingga semua kelompok masyarakat dapat merasa diwakili dan terlibat dalam proses pembangunan negara. Selanjutnya, di episode kali ini, kami akan sedikit membahas tentang stabilitas dan rekonstruksi pasca perang. Sebagaimana kita ketahui, Irak telah mengalami masa-masa sulit sejak invasi Amerika Serikat pada 2003. Walaupun pasukan Amerika Serikat telah menarik diri pada 2011, negara ini masih menghadapi berbagai tantangan besar dalam upaya memulihkan kembali stabilitas dan membangun kembali infrastruktur serta perekonomiannya. Salah satu masalah utama yang terus menghantui Irak adalah konflik sektarian antara kelompok Sunni dan Syiah. Ketegangan di antara dua kelompok ini telah memicu kekerasan dan instabilitas yang berkelanjutan, bahkan setelah kepergian pasukan Amerika. Upaya-upaya rekonsiliasi dan pembentukan pemerintahan yang inklusif masih belum berhasil sepenuhnya mengatasi masalah ini.
Di samping itu, infrastruktur vital seperti listrik, air, dan transportasi di Irak juga masih sangat rusak parah akibat perang. Upaya-upaya rehabilitasi dan pembangunan kembali infrastruktur ini berjalan sangat lambat, menghambat pemulihan ekonomi dan kehidupan masyarakat. Masalah lainnya adalah tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, terutama di kalangan pemuda. Kondisi ini menjadi ladang subur bagi perkembangan kelompok-kelompok militan dan milisi bersenjata yang terus mengancam stabilitas keamanan. Selain itu, korupsi yang meluas dan tata kelola pemerintahan yang buruk juga menjadi tantangan besar bagi upaya pembangunan di Irak. Dana-dana yang seharusnya digunakan untuk rekonstruksi seringkali dikorupsi atau disalahgunakan. Ya, walaupun terdengar cukup suram, Irak sebenarnya terus berusaha untuk memperkuat institusi negaranya, mendorong perdamaian antar kelompok, dan memperbaiki kondisi ekonomi serta infrastruktur. Tapi ya tentu saja proses ini membutuhkan dukungan dan kerjasama internasional yang berkelanjutan. Namun penting untuk diingat bahwa stabilitas dan rekonstruksi pasca perang adalah proses jangka panjang yang melibatkan banyak faktor. Irak masih memiliki tantangan yang perlu diatasi, termasuk korupsi yang sudah kita bahas tadi, ketidakstabilan politik, dan ketegangan sektarian. Dibutuhkan kerja keras dan komitmen yang berkelanjutan untuk mencapai hasil stabilitas yang berkelanjutan pula dan pemulihan yang komprehensif. Dan hasil dari stabilitas dan rekonstruksi di Irak pasca perang masih beragam dan kompleks. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai politik, isu tentang ISIS, dan stabilitas pasca perang. Sampai bertemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.